Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Maliha dari kelas 8A, nomor absen 27. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang membantu mengolah makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Adapun organ-organ pencernaan antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan pintu gerbang sistem pencernaan pada manusia. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Di dalam mulut ini juga terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat enzim petialin yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Penyakit yang dapat menyerang rongga mulut antara lain sariawan, gingivitis, abses gusi, karies gigi, dan lain-lain. Setelah melalui mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan untuk menuju ke lambung. Di kerongkongan terdapat gerak peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Gangguan pada kerongkongan antara lain esofagitis, disfagia, dan lain-lain. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Di bagian lambung ini terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Adapun enzim-enzim yang membantu proses pencernaan di lambung antara lain asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Gangguan pada lambung antara lain gastritis, tukak lambung, kanker lambung, dispepsia, dan lain-lain. Setelah melalui lambung, makanan akan diteruskan ke usus halus. Usus halus atau biasa disebut dengan intestinum merupakan tempat terjadinya penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Adapun enzim-enzim yang membantu pencernaan di usus halus antara lain enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, dan enzim baptisade. Gangguan pada usus halus antara lain kanker usus halus, ulkus duodenum, Crohn, dan lain-lain. Selanjutnya, makanan yang tidak dicerna oleh usus halus akan diteruskan ke usus besar. Di usus besar ini terdapat bakteri yang dinamakan bakteri Escherichia coli. Bakteri inilah yang membantu proses pembusukan makanan untuk menjadi feses di usus besar. Setelah itu, feses akan diteruskan ke rektum. Rektum merupakan tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Gangguan pada usus besar antara lain sembelit, usus buntu, dan wasir. Organ pencernaan yang selanjutnya adalah anus. Anus merupakan tempat pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Gangguan pada anus antara lain ambeien, abses anus, dan lain-lain. Selain itu, ada juga organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan merupakan kelenjar yang mengeluarkan zat yang berperan dalam proses pencernaan. Ada 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, adapun salah satu gangguannya adalah hepatitis. Kantung empedu berada di bawah hati, salah satu gangguannya adalah batu empedu. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan hormon dan enzim yang digunakan untuk menghancurkan makanan. Salah satu gangguannya adalah pankreatitis.